Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya ya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita kaitannya dengan psikologi umum ya atau pengantar psikologi. Nah, pada bagian ini nanti saya akan sampaikan temanya tentang persepsi ya. Saya kira ini bahasa yang sebenarnya kita semua familiar, dalam arti kita pastilah pernah mendengar yang namanya persepsi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya persepsi, lalu kemudian kita juga bahas kaitannya dengan sikap, dengan perilaku, bagaimana contohnya persepsi, lalu kemudian juga bagaimana kemudian kita melihat fenomena ya, kita jelaskan dengan persepsi. Oke. Nah, buat sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini ataupun menemukan materi ini, silahkan untuk subscribe ya. Dan jangan lupa nanti setelah menyimak, like, comment, and share. Nah, saya akan lanjutkan materinya. Mohon izin tunggu sebentar. Ya, ini ya. Teman-teman tentu mengingat ungkapan seperti ini. Jadi bukan soal kopinya apa, tetapi ngopinya dengan siapa. Nah ini ya. Um, Soal kopi, kalau dirasakan itu bisa pahit, bisa manis dan seterusnya. Itu adalah sensasi, itu adalah penginderaan. Tetapi sensasi itu kemudian bisa dimaknai sesuatu yang berbeda adalah di kalimat yang kedua ini ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, sebenarnya apa sih persepsi itu? Nah, ilustrasi seperti ada di samping ini ya, di mana di sini ada gajah ya, yang masing-masing orang di sini ini orang buta ya. Mereka ada yang memegang ekornya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang badannya, ada yang memegang belalainya, gadingnya, dan telinganya. Nah, masing-masing ini ketika memegang itu sendiri ya, kemudian mereka merasakan, itu adalah sensasi, itu adalah penginderaan ya. Mereka menggunakan indera perabanya. Ya. Lalu kemudian mereka menerjemahkan apa sebenarnya gajah itu. Ya. Ada orang-orang yang kemudian di sini yang memegang ekor bilang bahwa gajah itu kecil, kemudian panjang dan berambut ya. Yang memegang telinga, gajah itu adalah lebar dan tipis. Tentu masing-masing interpretasinya itu tidaklah tepat ya. Dan interpretasi itu sendiri itu yang disebut dengan persepsi. Artinya apa? Kita berhadapan dengan realitas yang sama, tetapi sangat mungkin ada orang-orang yang kemudian lebih menyoroti pada satu titik, ya, mungkin berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan keinginannya, seperti itu, di dalam menerjemahkan realitas. Dan disitulah yang kemudian memunculkan namanya interpretasi, sehingga kita, saya kira pernah lah mendengar istilah ini salah persepsi seperti itu, ya. Karena apa? Karena mengambil sudut pandangnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, proses diterimanya stimulasi sampai stimulus tersebut disadari dan dimengerti, itu yang disebut dengan persepsi. Jadi di sana ada interpretasi atas stimulus yang diterima. Jadi kalau kita semuanya kan punya panca indera ya, dan masing-masing panca indera itu pastinya menerima stimulasi ataupun rangsangan ya. Ketika menerima stimulasi itu sendiri, itu yang disebut penginderaan ataupun sensasi ya. Sedangkan kemudian ketika sudah masuk, sudah diproses di dalam otak, lalu kemudian diterjemahkan, disitulah yang disebut dengan persepsi. Saya kira cukup jelas sampai di sini ya. Jadi sebelum persepsi itu ada sensasi. Sensasi sendiri adalah penerimaan stimulus oleh panca indera. Sehingga sebelum kita mengatakan bahwa ini persepsinya benar atau enggak benar gitu ya, kita mesti pastikan apakah yang diinderai itu objeknya sama atau enggak.
Kalau sama tetapi kemudian diinterpretasikan berbeda, nah di situ perbedaan persepsi ya. Tetapi kalau kemudian ternyata memang objeknya itu berbeda, ya berarti perbedaan penginderaan karena objeknya berbeda. Kita mesti pastikan bahwa objeknya sama. Maka dari itu sering ketika kemudian di dalam debat ataupun kemudian diskusi ya sampai kemudian ada mungkin perseteruan ya, kita mesti pastikan jangan-jangan objek yang dibicarakan berbeda. Atau kemudian ternyata memang objeknya sama tapi masing-masing punya sudut pandang, punya interpretasi, ya berarti persepsinya berbeda. Nah, bagaimana kemudian menyamakan persepsi, semua kemudian memahami sudut pandang masing-masing, lalu kemudian apa namanya saling menerima. Nah, disitulah terjadi namanya titik temu ya. Oke, nah persepsi lebih dari sensasi. Persepsi lebih dari sensasi. Jadi memang persepsi itu lebih dari sensasi karena proses berikutnya ya. Artinya apa? Ada interpretasi-interpretasi diberikan di situ. Misalnya saja gula rasanya manis itu adalah sensasi. Jadi kalau kita mengecap gula ya rasanya manis kan seperti itu ya. Obat mungkin rasanya pahit. Tetapi saat minum teh manis, kemudian tiba teringat suatu kenangan, itu disebut persepsi. Entah kenangannya manis juga atau kemudian kenangannya enggak manis gitu ya. Atau misalnya soal pembauan, mungkin ada bau yang harum, tapi ada bau yang tidak harum seperti itu. Itu adalah sensasi. Tetapi bau sendiri lalu kemudian misalnya bau harum ya, mengingatkan pada seseorang, mengingatkan pada satu produk yang kemudian punya pengalaman, punya kenangan terkait produk ataupun seseorang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan persepsi ya. Maka ada ungkapan misalnya bukan soal kopinya apa, tetapi soal ngopinya dengan siapa gitu ya. Nah, ini itu adalah menggambarkan yang pertama ngopi itu lebih dari sekedar kita mengecap, tetapi di situ juga kaitannya dengan persepsi ya, kaitannya dengan kita ya misalnya contohnya sederhana, mungkin setiap dari pagi misalnya atau dari kecil kita udah terbiasa ngeteh gitu ya. Setiap hari ngeteh, pagi ngeteh bersama keluarga yang ngeteh bareng gitu ya. Nah, di satu kesempatan mungkin kita bepergian lalu kemudian kita ngeteh. Nah, ngeteh itu sendiri tentu lebih dari sekedar kemudian kita minum dan merasakan manisnya gula yang ada di dalamnya atau merasakan tehnya seperti apa, teh melati dan seterusnya. Tetapi saya yakin akan mengingatkan bahwa kenangan-kenangan ya ataupun kebersamaan di dalam keluarga. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Itu. Jadi sebenarnya yang membuat enak atau enggak enak itu bukan soal rasa sebenarnya kalau 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 saya ya. Rasa itu memang sifatnya objektif dan masing-masing orang menurut saya punya selera sendiri-sendiri. Tetapi lebih dalam lagi adalah experience dan experience itu adalah kaitannya dengan persepsi. Ya, kalau misalnya lah kita makan di apa namanya di pinggir jalan sekalipun itu mungkin nasi kucing ya, tetapi ketika kita punya memori-memori yang bagus ya, saya kira rasanya akan tetap enak. Ya, rasanya akan tetap punya sesuatu yang apa namanya sekalipun mungkin dibandingkan dengan makanan yang enak, mungkin yang nasi kucing itu lebih 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 berasa seperti itu. Ya, jadi persepsi lebih dari ini sensasi. Persepsi dan sikap, apa kaitannya? Kalau sikap itu merupakan kecenderungan untuk bertindak, jadi belum sampai tindakan. Jadi bagaimana persepsi seorang akan menentukan sikapnya. Umumnya kalau persepsinya bagus ya, positif, maka dia akan positif juga sikapnya. Contohnya misalnya kalau sikap itu adalah like, dislike, setuju, tidak setuju. Ya, kalau kita punya penilaian bagus terhadap sesuatu, umumnya kita akan suka. Ya, kalau kita menganggap misalnya satu partai tertentu atau calon presiden tertentu, ya kita nilai dia ini bagus seperti itu, tentu apa namanya sikap kita akan suka.
Ya, kalau dia jadi presiden gimana? Disuruh setuju. Ya, seperti itu. Nah, persepsi negatif sikapnya juga negatif dan sebaliknya. Itu tadi ya, kalau orang misalnya punya persepsi yang positif, ya biasanya sikapnya adalah positif juga. Kalau misalnya kita menilai bahwa seseorang itu baik, ya kita biasanya juga akan senang pada orang tersebut. Misalnya seseorang punya penilaian negatif terhadap suatu capres, maka akan cenderung tidak menyukai capres tersebut. Nah, ini ya. Karena itu dalam dunia politik ada istilah pencitraan, upaya memperbaiki persepsi yang tujuan untuk mengubah sikap. Jadi kalau teman-teman ya, ini aplikasi bagaimana persepsi ditanamkan di sekitar kita, ya capres atau produk itu mencoba untuk menampilkan hal-hal yang bagus. Tujuannya apa? Ya tujuannya orang bilang wah pencitraan ya memang gitu. Memang tujuannya untuk menampilkan sisi-sisi baik. Sisi baik itu sendiri itu adalah penginderaan ya, hal-hal yang ditonjolkan yang baik. Dan kemudian ini yang kemudian menimbulkan citra, menimbulkan persepsi, menimbulkan interpretasi bahwa oh, memang dia ini baik, misalnya seperti itu. Wah dia ini sama cucunya aja bisa bisa baik gitu ya, bisa akrab gitu. Lalu kemudian orang mulai mengembangkan pikirannya sendiri bahwa wah ini kalau dengan orang-orang yang lain pasti juga akan baik, orang yang akan demokratis dan seterusnya. Nah di sini memang umumnya dunia-dunia persepsi itu akan sangat kita bisa lihat terutama kaitannya dengan kampanye, terus kemudian kaitannya dengan iklan, ya karena tujuannya untuk apa? Untuk kemudian mengubah sikap yang awalnya mungkin orang nggak tahu, akhirnya jadi tahu, ya. Yang dari situ kemudian awalnya nggak suka, jadi suka, awalnya suka, terus kemudian bahkan menjadi membela. Nah, ini penting ya. Jika akan menjual produk, ditunjukkan sisi positif dari suatu produk. Tujuan untuk membangun persepsi positif. Ini saya kira juga hal yang umum sekalipun pasti ada kekurangan-kekurangannya produk itu ya. Dan kekurangan itu kadang orang tidak tonjolkan. Sama kalau di dalam dunia politik misalnya pasti ada kekurangan-kekurangan. Tapi kekurangan itu kemudian tidak di-blow up, tidak ditunjukkan. Dan umumnya lawan politiknya yang nanti akan menunjukkan ya sisi kekurangan-kekurangan. Nah, bagaimana kemudian di media sosial, kemudian juga di pemberitaan itu akan muncul. Tinggal tergantung mana nih yang kuat nanti yang menampilkan sisi positif atau kemudian sisi negatif, pencitraan yang positif atau pencitraan yang negatif. Nah, lagi-lagi kemudian nanti akan diinterpretasi, masyarakatlah yang akan menginterpretasi. Tentu masyarakat punya ukuran sendiri dalam menginterpretasi ya. Entah itu experience-nya barangkali ya, entah mungkin juga kepercayaan dia, mungkin soal keagamaan, kesamaan mungkin dalam agama, atau kesamaan suku, latar belakang, atau kemudian dia punya experience, atau dia punya dasar yang lain-lain. Nah, itu semua tergantung ukuran dari penilaian ini yang akan menentukan persepsi dan kemudian menentukan sikap. Ya. Persepsi positif diharapkan akan memunculkan sikap yang positif dan akhirnya akan muncul dalam tindakan positif berupa membeli ya. Kalau barang ya berarti kalau awalnya nggak tahu ya, lalu kemudian jadi tahu. Nah, dari tahu itu kemudian dia jadi suka ya. Dari suka itu kemudian dia punya sikap yang positif. Ini bagus nih kayaknya seperti itu ya. Lalu kemudian dia ya harapannya akan membeli gitu ya atau suatu saat akan membeli. Sekalipun nanti kalau kita lihat tidak semua sikap itu kemudian akan muncul menjadi tindakan yang sama. Ya misalnya kayak kita suka memang produk itu ya. Kita butuh misalnya kita nemu sepatu yang bagus, ukurannya pas, harganya juga pas, kita juga suka di situ gitu ya. Dari sisi kualitas, dari sisi berbagai sisi. Tapi kita punya sikap positif terhadap sepatu itu. Tapi belum tentu juga kemudian itu muncul menjadi tindakan. Karena apa? Di dalam mengambil tindakan kita
punya berbagai pertimbangan ya, keputusan-keputusan yang kemudian mau kita buat. Ya mungkin ternyata sepatu bukan prioritas ya, bukan prioritas untuk dibeli. Jadi ada hal lain yang kemudian jadi prioritas. Akhirnya ya sudah itu ditunda gitu ya. Atau kemudian ternyata apa namanya? Oke, sepatu itu bagus, tapi kemudian kita tidak membeli karena mungkin kita menilai bahwa eh, kita penasaran, masih adakah sepatu yang lain. Nah, seperti itu. Itu jadi artinya apa? Persepsi dengan sikap memang umumnya selaras, tapi kalau sikap dengan perilaku umumnya ini memang situasional ya. Sikap tidak selalu selaras dengan tindakan. Sikap dan perilaku. Jika sikap lebih pada kecenderungan perilaku, maka perilaku adalah tindakan nyata. Jadi kalau dilihat aspeknya itu adalah aspek kognitif, afektif, psikomotor. Nah, kalau tindakan ini psikomotornya itu ya, kita bisa lihat tindakan nyatanya, realnya dia melakukan itu, yang melakukan misalnya belanja tadi atau beli gitu ya. Tentu dilandasi kita bisa lihat secara kognitif dia punya pertimbangan-pertimbangan tadi ya, penilaian soal harga, soal kualitas gitu. Afektif dia punya sikap yang positif. Makanya kalau misalnya di dalam pembelajaran secara kognitif, afektif, psikomotor itu seperti apa? Biasanya kognitif itu kaitannya sama pengetahuan, sedangkan afektif itu kaitannya sama sikap ya. Sedangkan psikomotor itu bisa melakukan. Misalnya di sinilah apa namanya? Materinya adalah persepsi. Maka secara kognitif memahami arti persepsi dan seterusnya. Sedangkan afektif, dia punya sikap yang positif. Dia menyukai materi-materi persepsi, pembahasan persepsi, dan yang lain. Sedangkan psikomotor, dia bisa mempraktekkan nih, teori-teori yang ada, ataupun kajian yang ada kaitannya dengan persepsi. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, sikap pada realitasnya tidak selalu selaras dengan perilaku. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa saja sikapnya positif, tetapi tindakannya tidak positif. Kayak misalnya orang kalau ditanya eh, apa namanya, suka nggak sama orang itu misalnya ya, ya suka, tidak membenci, tetapi kalau misalnya mau berumah tangga gitu kayaknya enggak deh. Misalnya, cukup jadi teman kan ada yang seperti itu ya contoh. Ada banyak aspek yang menentukan. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kemudian lebih kompleks lagi kalau di dalam bertindak ya. Misalnya kalau di kasus kriminal, eh, orang menyadari bahwa melakukan kejahatan itu tidak bagus, tapi kenapa dilakukan? Nah, mungkin ada faktor-faktor yang lain yang kemudian menentukan, yang kalau di dalam apa namanya, kepolisian disebut dengan motif, ya, motif sesuatu yang melandasi satu tindakan, gitu ya. Nah, sikap dan perilaku. Misalnya, jika orang tahu bahaya dari merokok, saat ditanya, ya setuju kalau rokok tidak baik untuk kesehatan. Tapi tidak serta-merta kemudian orang bersikap demikian, itu kemudian tidak merokok. Ya, jadi umum ini terjadi. Makanya kalau kita misalnya di dalam dunia semacam penilaian kompetensi gitu ya, uji kelayakan terhadap kemampuan seseorang, misalnya adalah proses untuk jabatan tertentu, maka sebenarnya yang dinilai itu mestinya bukan sikap, tetapi memang perilaku. Kita lihat perilakunya, kita lihat track record-nya. Karena kalau ngomong sikap, kalau diminta untuk menyampaikan sikap, pendapat, orang akan cenderung untuk menampilkan hal-hal yang positif. Ya, orang yang cenderung untuk menampilkan apa yang dikehendaki oleh orang lain. Itu kalau sikap. Tetapi perilaku itu real, nyata. Makanya kalau di dalam dunia asesmen untuk kompetensi, kita bukan melihat sikapnya seseorang, tapi perilakunya, experience-nya, ya, sesuatu yang sudah dilakukan atau tindakan di sebelum-sebelumnya. Kalau kita ingin tahu kemampuan memimpin seseorang, bukan ditanya tentang bagaimana pendapat tentang pemimpin yang baik, tetapi memang ditanya pengalaman-pengalaman di dalam memimpin. Nah, pengalaman-pengalaman dalam memimpin inilah yang menunjukkan bagaimana kemudian dia merespon, ya, bagaimana tindakan dia, bagaimana pengambilan keputusan dia.
Itu perilaku real nyata. Kalau sikap itu adalah hal-hal yang terkadang boleh dibilang ya itu tadi umumnya akan cenderung positif, tetapi tidak semuanya selaras kalau diwujudkan dalam perilaku ya. Misalnya juga orang tahu sesuatu tidak baik, ya juga tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik. Namun demikian realitasnya tidak sedikit yang melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Ya misalnya lah ya, kalau ditanya melanggar lalu lintas itu baik atau enggak baik, ya pasti juga apa namanya istilahnya semua pasti bilang enggak baik ya. Tetapi realitasnya ada orang-orang yang kemudian juga melanggar. Gitu. Kenapa bisa demikian? Nah, disinilah kita akan bisa melihat bahwa ternyata sikap dan perilaku itu tidak selaras. Ya, ada sesuatu yang lain yang melandasinya. Mungkin karena terburu-buru, gitu ya. Mungkin karena memang karakternya, apa namanya, kebiasaan melakukan pelanggaran sehingga dia menganggap itu hal yang biasa. Nah, ini teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri dunia persepsi. Di dalam persepsi sendiri pasti akan melibatkan ini. Apa itu modalitas? Modalitas itu adalah stimulus yang diterima harus sesuai dengan modalitas masing-masing. Kalau sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelum kemudian kita berbicara persepsi, kita harus pastikan objeknya itu. Objeknya itu memang sama kalau kita ada beberapa orang persepsinya beda atau enggak. Objeknya harus sama. Nah, kalau di sini memang dipastikan kesalahan ataupun ya kalau misalnya ada kesalahan persepsi ya, dipastikan bukan karena kesalahan penginderaan. Yang disebut modalitas. Jadi stimulus yang diterima harus sesuai dengan modalitas masing-masing. Artinya kalau suara itu ya diterima oleh pendengaran dan seterusnya. Kemudian dimensi ruang. Persepsi memiliki dimensi ruang, ada atas, bawah, luas, sempit. Nah, dalam satu tempat, misalnya ya, luas sempit itu bukan soal ya misalnya gitu, misalnya, wah ini kok kayaknya crowded banget ya gitu ya. Crowded itu sendiri, kepadatan itu sendiri sebenarnya adalah persepsi. Ketika kita membandingkan antara luas ruangan kemudian dengan jumlah dari yang ada di situ. Kita merasa sumpek misalnya kalau bahasa Jawa ya, sumpek. Sumpek itu sendiri adalah persepsi, penilaian terhadap situasi ataupun kondisi yang menurut dia mungkin ada banyak hal yang harus dilakukan tetapi dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, ini sumpek. Atau misalnya penat. Kalau penat itu merasa sempit ya, kita nggak kemana-mana. Gitu. Juga dimensi waktu, persepsi memiliki dimensi waktu, cepat atau lambat. Ya sederhana lah misalnya kayak kita sedang menunggu orang orang yang kita sayangi, ya sekalipun mungkin berjam-jam, tapi kita akan mempersepsikannya itu tidak terlalu cepat ya, ataupun lambat. Atau kita ngobrol dengan orang yang kita sayangi, wah kayaknya waktunya cepat banget ya, misalnya seperti itu, saking asiknya. Jadi punya dimensi waktu ya. Objek memiliki konstruktor yang menyatu dengan konteks yang umumnya ya, tidak bisa dilepas ya antara objek dengan konteks ya. Artinya apa? Di dalam menerjemahkan sesuatu, umumnya orang akan mengaitkan dengan latar belakang, dengan konteksnya. Ya, tidak benar-benar objektif di situ. Pasti ada subjektivitas. Ya. Dunia penuh arti kecenderungan mengamati hal yang bermakna bagi kita. Umumnya ya akan punya dorongan untuk mengamati yang sesuai dengan keinginan kita. Ya contoh misalnya ya, saya tentu akan lebih peka di dalam mengamati objek itu dari sudut pandang psikologi. Nah, teman-teman saya yang mungkin dia mendalami agama akan punya kecenderungan untuk kemudian menyorotinya dari sisi agama. Ini contoh ya dunia penuh arti. Dimensi penginderaan, apa yang dirasakan dari penginderaan? Ada intensitas, kuat, lemah, ya, cahaya yang kuat, lemah, misalnya suaranya kencang, misalnya. Ekstensitas, penghayatan tebal tipis, luas sempit. Nah ini soal lamanya bisa berlangsung dalam lama atau sebentar, kualitas stimulus, nada suara. Ini di penginderaan itu memiliki kemampuan itu. Ya. Kita bisa mendengar yang kuat, yang lemah, terus kemudian yang tipis, yang tebal, besar, kecil, gitu ya, dan seterusnya.
Ambang penginderaan. Jadi kita punya ambang atau batas-batas ya, batas-batas. Ada yang disebut ambang perangsang absolut, itu intensitas terkecil yang masih menimbulkan penginderaan. Jadi kita punya batas suara itu frekuensinya berapa untuk kita bisa kita dengar, gitu ya. Terus kemudian ambang perbedaan, perbedaan intensitas rangsang terkecil yang dapat dibedakan oleh indera. Ketika ada dua rangsangan itu frekuensi berapa sama berapa, gitu ya. Ya, tinggi rangsang, intensitas rangsang. Nah, kita juga punya batas tertinggi ya. Adaptasi sensoris, berkurangnya pekaan atau bertambahnya pekaan. Kita juga punya namanya adaptasi sensoris. Misalnya contohnya adalah misalnya yang sederhana, yang gampang. Pernahkah kita mungkin atau Anda ke TPA tempat pembuangan akhir itu ya, pembuangan sampah. Kali pertama, kalau kita datang ke sana, saya yakin Anda akan apa namanya, merasakan, punya sensasi ya, bau yang menyengat. Tapi kalau sudah sekian kali udah terbiasa di situ, mungkin Anda akan di situ akan merasakan tidak begitu menyengat. Nah, disitulah sebenarnya berkurang kepekaan. Nah, berkuranglah kepekaan kita. Nah, itu disebut adaptasi sensoris yang sifatnya negatif ya, karena ada penurunan kepekaan. Ya, nah itu sekaligus nanti kalau dikembangkan kan, kalau kita udah terbiasa dengan bergaul hal yang nggak baik, kita akan punya toleransi yang dalam arti kita akan menganggap itu wah, semuanya baik seperti itu. Ada yang bertambah kepekaannya, ada juga yang kemudian semakin semakin kuat ya, semakin kuat. Misalnya saat kita latih memasak gitu, pertama kali kita mungkin nggak begitu paham, nggak begitu nganggap ini rasanya kayak gimana sih. Tapi seiring berlatih akhirnya kita paham, oh ini makanan yang diharapkan, ini makanan yang enak, dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Kalau dalam bahasa lain nanti kalau kita bahas ini kaitan sama habituasi, pembiasaan. Jadi pembelajaran dengan pembiasaan. Kemudian pengamatan dunia nyata, persepsi bersifat subjektif bukan sekedar penginderaan. Jadi masing-masing kita tadi ya kita punya punya emosi, punya perasaan, punya pengalaman yang itu akan menjadi standar ukuran di dalam menerjemahkan realitas atau menerjemahkan stimulus yang kita inderakan. Nah, disitulah persepsi ya. Persepsi selalu terjadi dalam konteks tertentu. Ya, jadi punya konteks, punya latar belakang. Setelah ini nanti saya sampaikan contohnya. Prinsip pengamatan, jadi kalau mengamati ada konstan, tempat seperti naik kereta. Ini ada prinsip pengamatan ya. Yang mestinya konstan, mestinya berhenti. Misalnya tempat, kalau kita naik kereta itu kan seolah-olah berjalan, padahal pohon-pohon itu ya berada di tempatnya masing-masing. Terus konstansi warna dan tas merah tiba-tiba mati lampu. Jadi kalau misalnya kita habis melihat tas merah lalu kemudian mati lampu, kita yakin tasnya itu masih berwarna merah konstan. Tetapi yang kita lihat kan gelap hitam. Nah, bentuk dan ukuran benda jauh terlihat kecil. Padahal ya ukurannya segitu. Gunung itu kelihatannya kecil, kelihatan. Tapi sebenarnya bentuknya itu ya bentuk dan ukurannya nggak berubah kalau kita dekati ya. Ya sebenarnya besar gitu. Kenapa terlihat kecil? Nah itu kan karena soal pengamatan. Figur dan latar belakang. Figur merupakan bentuk yang jadi perhatian, memiliki struktur, punya batas tepi, terletak di depan. Ya, figur itu yang menonjol, yang jadi perhatian kita. Ya, jadi pengalaman itu juga punya figur. Seperti di samping ini, ya, di mana kita meletakkan figur, ya, itu akan menentukan gambaran yang terlihat. Di sini ada gambar wanita berambut kuning ya, menghadap ke kanan ya. Arah ke kanan kita. Lalu kemudian ada wanita yang menghadap ke kita. Ya. Kita akan bisa melihat kalau kita menjadikan itu figur, menjadikan hal yang menonjol di situ untuk kita lihat. Sedangkan yang lainnya kita letakkan sebagai latar belakang.
Nah, fleksibel dalam melihat figur dan latar belakang itu akan penting buat kita, bagaimana kemudian memahami orang lain. Oh, ini yang menjadi perhatian orang, ini yang tidak diperhatikan, seperti itu. Nah, sekaligus juga kalau di dalam aplikasinya, di dalam misalnya terapi ya, terutama terapi Gestalt ya, kita mungkin akan sebenarnya ada banyak nih pengalaman dengan seseorang. Kenapa kita cenderung untuk kemudian melihat sisi-sisi negatif orang misalnya. Ya, karena kita meletakkan sisi negatif itu jadi figur. Ya, maka bagaimana kemudian kita mengubah itu ya, sisi-sisi negatifnya juga berimbang juga untuk kemudian kita lihat. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Jangan-jangan tidak bisa melihat sisi-sisi positifnya itu. Maka ketika di dalam terapi juga untuk kemudian dimunculkan, ditonjolkan ya. Ada hukum Gestalt, pola hubungan dalam totalitas. Hukum kedekatan umum ya yang saling berdekatan itu akan dimaknai sebagai sesuatu yang apa namanya bersama gitu ya. Kalau Anda punya teman dekat, selalu kemana-mana bareng ya, orang akan memaknai kalau cewek cowok ya punya hubungan spesial kan seperti itu. Kalau kemudian mungkin cewek-cewek atau cowok-cowok, orang mungkin akan memahami bahwa itu saudara apa, sampai seperti itu karena saking dekatnya ya. Hukum kesamaan yang sekiranya sama itu akan dimaknai sebagai saling berkaitan atau memang bagian ya. Jadi misalnya sama-sama kesukaannya pakai baju merah misalnya atau dan seterusnya akan dinilai apa sebagai bagian dari kelompok itu. Atau kalau dalam dunia politik misalnya ya, pernyataannya kok sama gitu ya. Padahal mungkin orang ini punya punya line yang diperjuangkan. Tapi dianggapnya wah ini satu kelompok. Misalnya seperti itu ya. Hukum bentuk tertutup. Nah, ini ada juga hukum bentuk tertutup. Kita akan sadar walaupun misalnya melengkung ya, melengkung tidak tertutup, tapi di kepala kita itu akan kita persepsikan itu seperti ada sesuatu yang menghubungkan atau kemudian tertutup ya, atau seperti kurung yang sebenarnya nggak menyambung. Nah, kita mempersepsikan itu seperti nanti seolah-olah nyambung. Ada hukum kesinambungan, hal-hal yang kemudian berdekatan itu umumnya akan dikaitkan sebagai istilahnya apa ya, saling terhubung ataupun sebab akibat. Nah, ini kalau di dalam masyarakat misalnya umum ada cocok logi misalnya. Ada satu kejadian terus kemudian muncul kejadian yang lain. Kebetulan saling berdekatan. Nah, kadang orang memaknai itu saling berhubungan, padahal bisa saja tidak ya. Jadi bisa saja juga berhubungan, bisa saja juga tidak. Tapi umumnya dianggap sebagai berhubungan. Nah, misalnya contohnya pagi tadi habis beramal bagus gitu, siangnya dapat rezeki. Nah, kita langsung otomatis wah ini gara-gara kita pagi-pagi udah beramal. Ya, misalnya seperti itu. Bisa benar, bisa enggak. Namanya kita berbicara soal pengamatan di sini adalah umumnya orang dikatakan saling berhubungan, berkesinambungan ya. Hukum gerak bersama, sesuatu yang kemudian gerombol kalau di gambar itu bergerak seperti itu akan dinilai sebagai ada kaitannya, ada hubungannya. Ya. Nah, di dalam dunia persepsi ada juga yang disebut dengan ilusi. Apa itu kesalahan dalam persepsi? Bisa kemudian karena kesan yang salah atas realitas yang objektif, atau karena kebiasaan, atau kesiapan mental atau rasa kompleks. Misalnya contohnya ya, ilusi ini ya bisa nih kalau ilusi objek ya, ilusi objek seperti ini. Ini kan agak membingungkan sebenarnya seperti apa sih ini karena kompleksnya ya. Atau bisa juga mungkin dalam kasus-kasus tertentu orang memberikan pernyataan yang salah ya. Karena sebelumnya udah dikondisikan sama orang-orang yang lain. Wah, nanti ini kayak seperti ini, dan seterusnya. Lalu kemudian dia menyampaikan ke publik ya. Nah, kalau dilihat itu bukan realitas ya. Dia salah mempersepsikan dan salah itu yang disebut dengan ilusi. Karena apa? Karena rangsangnya terlalu kompleks ya. Karena
kebiasaan dia udah mempercayai orang yang memberikan keterangan ya. Karena dia punya ekspektasi bahwa ini loh orang baik, nggak mungkin lah bohongin saya. Gitu. Dia menyampaikan pernyataan publik dan ternyata ketika di dalam perkembangannya realitasnya berbeda. Nah ini nggak bisa kita salahkan ya, karena ini sifatnya adalah kesalahan dalam persepsi. Karena apa? Karena itu tadi kompleksnya, karena kita punya ekspektasi, karena mungkin kita udah percaya. Gitu. Nah ini juga sekaligus jadi pembelajaran lah. Kita mesti benar-benar berusaha untuk objektif sekali. Artinya apa? Mungkin kita punya pandangan bahwa kebenaran itu adalah atasan, kebenaran itu ada pada otoritas tertentu, misalnya ya, kebenaran itu pada ahli dan seterusnya. Kita perlu untuk kemudian juga mengurung sementara ya makna akhir dari kebenaran bahwa ini kebenaran final. Ya, kita mesti perlu ada proses-proses nih, pembuktian untuk sampai kemudian kita mengatakan bahwa ini loh seperti itu ya. Oke, faktor yang berpengaruh terhadap persepsi ini perhatian yang selektif ya, perhatian manusia itu terpusat umumnya juga selektif ya. Kalau misalnya contohnya lah, kalau dalam dunia misalnya ta'aruf ya, kenapa beberapa kali ta'aruf itu nggak suka, nggak cocok? Ya sebenarnya dia udah milih dulu gitu, udah milih seseorang sih. Ketika ada pilihan-pilihan yang lain dia nggak suka. Gitu. Nah ini pentingnya juga perhatian selektif ini. Misalnya contohnya, kalau kita ke mall tapi kita nggak punya sesuatu standar untuk memilih, kita akan bingung. Tapi kalau kita di rumah udah mikir, saya mau nyari sepatu yang seperti ini, seperti ini, kita akan mudah untuk mendapatkan. Atau kalau di dalam dunia motivasi dream itu, kalau kita punya dream-nya jelas ya, detail seperti itu. Ketika kemudian sesuatu itu datang, kita akan mudah untuk menangkap kesempatan. Ciri rangsang, ciri yang menonjol berada pada dia, ya berwarna daripada tidak berwarna. Ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Makanya kalau iklan-iklan misalnya cenderung untuk bergerak. Kenapa TikTok itu dia lebih populer dibanding yang lain? Ya, sampai kemudian juga Instagram seterusnya juga mengikuti, ada Reel ya, snack video juga ada. Karena memang itu. Ya, kalau cuma tulisan aja nggak begitu ini, tapi bergerak ya itu akan menjadi lebih dinamis, lebih disukai gitu ya. Berwarna daripada tidak berwarna. Umumnya diskon seterusnya itu ya ditonjolkan dari ukuran besarnya ataupun warna merah dan lainnya ya. Nilai dan kebutuhan individu, apa yang ada dalam diri individu mempengaruhi interpretasi. Ya sederhana tadi ya, misalnya saat kita lapar itu kita akan mudah terstimulasi bau dan seterusnya itu kaitannya sama makanan, ya kaitannya sama kebutuhan. Atau kalau dalam dunia psikologi misalnya, kenapa misalnya tes anak-anak ya, tes gambar anak-anak, tema-temanya kaitannya sama makanan dan seterusnya. Karena memang kebutuhan di situ masih nurturen ya, artinya kebutuhan untuk perkembangan sehingga perhatian ke anak itu ke makanan dan seterusnya. Pengalaman terdahulu, pengalaman menentukan interpretasi. Ya, misalnya contohnya, oh semua laki-laki buaya misalnya. Nah, itu kalau ditelisik pasti ada pengalaman-pengalaman di belakangnya yang menjadi dasar interpretasi yang demikian. Nah ini menarik sebenarnya ya teman-teman. Nah, demikian pembahasan kita kaitannya sama persepsi. Tadi sudah saya jelaskan ya, apa persepsi, kemudian kaitannya sama sikap, kaitannya sama perilaku, apa ilusi. Lalu juga kemudian saya berikan contoh gambaran-gambaran ya, kaitannya dengan persepsi yang kita bisa bedah dari sisi persepsi. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan tersendiri bagi teman-teman ya. Dan saya ingatkan lagi, barangkali yang baru saja mendapati channel ini, silakan untuk subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.